Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi pada video kali ini aku bakalan ngebahas satu materi yang familiar banget di kita pastinya, yaitu paragraf. Sebelum memasuki materinya, kita harus tahu dulu dong apa aja yang bakal dipelajari dalam materi ini. Jadi dalam materi ini kita akan mempelajari 4 bagian. Yang pertama yaitu hakikat paragraf, macam-macam paragraf, fungsi dan syarat paragraf, serta kerangka paragraf. Jadi yang pertama kita masuk ke hakikat paragraf. Apa sih paragraf itu? Jadi paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama digunakan untuk menyatakan dan mengembangkan dua buah gagasan utama. Paragraf juga merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung dalam himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Jadi dalam paragraf itu pasti dong ada yang namanya ide pokok atau gagasan utama. Nah, gagasan utama itulah yang nantinya bakalan dikembangkan dan akan menjadi suatu paragraf yang utuh. Nah, di dalam paragraf ini hanya boleh memiliki satu gagasan utama atau ide pokok ataupun satu topik aja yang nantinya bakalan dikembangkan dan menjadi satu paragraf. Nggak boleh memiliki dua atau lebih. Jadi hanya boleh satu dan itu nantinya bakalan dikembangkan dalam satu paragraf tersebut. Nah, di sini nih letak fungsi paragrafnya. Jadi di dalam paragraf yang satu itu misalnya membahas topik yang A dan di paragraf selanjutnya membahas topik yang B. Jadi topik yang A dengan yang B itu dipisahkan oleh paragraf. Kalau misalnya dia disatuin bakalan susah untuk dipahami. Nah, kita masuk nih ke fungsi dan syarat-syarat paragraf. Jadi, paragraf itu mengandung 7 fungsi utama, diantaranya yaitu yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Nah, paragraf itu pada umumnya dalam suatu karya tulis, paragraf 1 dan paragraf 2 itu adalah suatu hal yang penting. Di paragraf itu pasti menampung dong yang namanya gagasan utama, namanya juga paragraf. Pasti ada yang namanya gagasan utama, ide utama, gagasan pokok yang bakalan dibahas di dalam suatu paragraf itu. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dengan yang lainnya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, dalam suatu paragraf itu hanya boleh memiliki satu gagasan utama, satu ide pokok, ataupun satu topik aja, nggak boleh lebih. Jadi, di sini fungsinya paragraf itu yaitu memisahkan antara topik yang satu dengan topik yang lainnya. Karena kalau misalnya digabung, pasti bakalan bingung kan? Lagi ngomongin yang A, loh kok tiba-tiba kalimat yang lain udah ngomongin yang B aja, pasti bakalan bingung. Nah, fungsi yang ketiga itu pengarang bisa melahirkan pikiran secara sistematis. Jadi, untuk beberapa karya tulis itu pasti memiliki aturan-aturan dalam penulisan tiap paragrafnya. Misalnya di paragraf awal itu adalah bagian terpenting dari sebuah karya tulisnya. Di pertengahan adalah sesuatu yang kurang penting dan di akhir paragraf itu adalah sesuatu yang tidak penting. Namun ada juga yang bagian dari awal paragraf sampai ke akhirnya itu adalah bagian-bagian yang penting. Jadi setiap karya tulis itu memiliki peraturan yang berbeda-beda dan itu gunanya penyusunan paragraf ini secara sistematis. Nah, fungsi yang keempat yaitu pembaca lebih mudah memahami apa maksud dari alur cerita dan pikiran si penulis. Kembali ke pembahasan yang pertama tadi, bahwa dalam suatu paragraf itu cuma boleh memiliki satu topik saja dan tidak boleh lebih. Misalnya, di dalam paragraf yang A, ini penulis menceritakan tokoh si A. Terus di paragraf yang selanjutnya, si penulis menceritakan tentang tokoh yang si B. Jadi, ada pemisahan kisah antara si A dengan si B dengan paragraf. Hal tersebut bisa memudahkan pembaca agar lebih memahami dan lebih fokus ke satu topik doang dalam satu paragraf. Nah, fungsi yang kelima yaitu untuk membentuk penggalan-penggalan isi pikiran si pengarang. Jadi penulis itu punya hak loh untuk menuliskan pendapatnya di dalam karya tulisnya tersebut. Jadi bukan dia nggak harus menceritakan orang lain aja atau menceritakan informasi atau berita lain aja. Dia juga bisa menuliskan pendapat dan isi pikirannya ke dalam tulisan tersebut.
dan itu cuma boleh ada dalam satu paragraf, nggak disatukan dengan paragraf lainnya yang membahas tentang tema yang sedang dia bawakan. Yang keenam yaitu sebagai tanda pemikiran baru dimulai. Jadi kembali lagi nih ke pembahasan yang awal, kalau dalam satu paragraf itu kan cuma boleh satu topik doang. Nah, jadi kalau misalnya nih yang paragraf yang ketiga udah ngebahas topik yang lain, terus paragraf selanjutnya membuka topik yang baru lagi. Jadi itu merupakan sebuah pembahasan baru dimulai. Fungsi yang ketujuh yaitu memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat. Nah, kita masuk ke syarat-syarat dari paragraf. Jadi paragraf itu ternyata juga punya syarat loh agar menjadi satu kesatuan paragraf yang utuh dan baik dan benar. Jadi paragraf itu memiliki 4 syarat utama. Yang pertama itu kesatuan, kepaduan, isi yang relevan dengan karangan, serta pengembangan. Nah, kesatuan dan kepaduan sudah pasti harus ada di dalam paragraf, karena kan nggak mungkin kan dalam paragraf itu kalimatnya nggak satu, nggak padu, nggak satu tema, nggak satu topik, dan itu nggak bakalan jadi paragraf. Lalu selanjutnya, isinya harus relevan dengan karangan. Nggak mungkin karangannya temanya yang A, terus isinya yang B, nggak mungkin kan, nggak cocok. Terus yang keempat yaitu pengembangan. Pengembangan itu pasti ada dalam paragraf, kan nggak mungkin isi dari paragraf itu cuma 1-2 kalimat. Jadi kalimat utama itulah yang nantinya akan dikembangkan dalam paragraf. Nah, kita masuk ke kerangka paragraf. Jadi paragraf juga punya kerangka, selain punya fungsi, punya tema, paragraf juga punya kerangka. Kerangka paragraf itu ada 3, yaitu menentukan tema, menentukan ide pokok atau gagasan utama, lalu menuliskan kalimat penjelasan. Nah, ini udah pasti harus ada ya, agar paragraf dapat tercipta. Namanya juga kerangka, pasti ini langkah-langkah untuk pembuatan paragraf. Yang pertama, kalian itu harus punya ide dulu. Ide temannya nih apa nih di paragraf ini. Terus setelah itu kalian tentuin ide pokoknya, gagasan utamanya. Kalimat inilah yang nanti bakalan dikembangkan di penjelasan ini, di tahap yang ketiga yaitu bagian penjelasan. Setelah itu baru paragrafnya jadi. Nah, kita masuk ke materi ketiga yaitu macam-macam paragraf. Nah, di macam-macam paragraf ini terbagi lagi atas 3 bagian, yaitu jenis paragraf berdasarkan isinya, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, dan jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Nah, di jenis paragraf berdasarkan isinya ini terbagi lagi nih atas 5 bagian, yaitu ada narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Apa sih kelima bagian ini? Jadi narasi itu adalah paragraf yang menjelaskan dan menuliskan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, misalnya penulis itu menceritakan ada pabrik yang terbakar, ada daerah yang kebanjiran, seperti itu. Lalu yang kedua, di bagian deskripsi ini adalah sebuah paragraf yang menceritakan atau menggambarkan sebuah objek. Jadi di sini seolah-olah pembaca itu bisa mendengarkan, melihat, bahkan merasakan sebuah objek yang digambarkan tersebut. Misalnya penulis menggambarkan ada seorang wanita, bajunya putih, jilbabnya hijau, yaitu aku. Oke, lanjut. Nah, di bagian ketiga itu ada eksposisi. Nah, di eksposisi ini paragraf menceritakan sebuah kiat-kiat atau cara atau teknik sehingga dapat menambah wawasan dari pembaca. Seperti yang kita tahu, teks eksposisi itu sendiri juga berisi hal-hal yang seperti itu. Jadi kurang lebih paragraf ini sama seperti teks eksposisi, hanya saja lebih singkat, jelas, dan lebih padat. Nah, lanjut ke argumentasi. Nah, ini adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat disertai dengan penjelasan. Namanya juga argumentasi, pasti ada pendapat, pasti ada penjelasan. Jadi di sini bisa jadi tokoh yang mengemukakan sebuah pendapat, bisa jadi juga penulis yang mengemukakan pendapat tersebut. Lanjut yang kelima yaitu persuasi. Nah, di paragraf ini lebih kepada membujuk, menghimbau, atau mengajak para pembaca sehingga melakukan sesuatu. Kalau bahasanya itu bisa kita bilang lebih ke kompor. Nah, di sini contohnya misalnya penulis menghimbau para masyarakat untuk tetap di rumah aja, stay at home, dan mematuhi protokol kesehatan guna meminimalisir pekerjaan para tenaga medis. Nah, itu kan udah jenisnya menghimbau tuh, sehingga masyarakat jadi, oh iya nih, harus di rumah aja, harus patuhi nih protokol kesehatan, kayak gitu. Lanjut ke jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, di sini terbagi atas 3 bagian, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Nah, yang pertama yaitu paragraf deduktif. Nah, di sini paragrafnya itu di awal dia mengemukakan duluan topiknya, temanya, lalu diakhiri dengan penjelasan. Lalu untuk paragraf induktif, dia itu kebalikan daripada deduktif. Dia menjelaskan dahulu lalu diakhiri dengan topiknya.
Nah, di paragraf campuran, di sini itu diawali dengan topik, diawali dengan tema, lalu di pertengahan dikasih penjelasan dan di akhir diberikan topik lagi. Lanjut ke paragraf berdasarkan fungsinya. Nah, di sini juga terbagi atas 3 bagian, ada paragraf pembuka, pengembang, dan penutup. Di paragraf pembuka berisi tentang ancang-ancang sebuah topik ataupun tema yang bakalan dibahas dalam karangan ini. Misalnya di awal tuh dijelasin, oh ini tuh mau ngebahas tentang banjir nih di Medan. Nah, lanjut ke paragraf pengembang, yaitu di sini itu adalah sebuah pengembangan daripada paragraf yang di awal tadi, yaitu paragraf pembuka. Yang namanya ide pokok, gagasan utama pasti harus ada penjelasan dan pengembangannya dong. Nah, di sini dikembangkan di paragraf pengembang ini. Nah, lanjut yang terakhir yaitu ada paragraf penutup. Seperti namanya, paragraf ini terletak di akhir dan sebagai penutup. Bisa jadi kesimpulan, saran, kritik, ataupun harapan, bisa juga menjadi sebuah rangkuman, uraian, ataupun resume, sehingga pembaca tuh lebih mudah lagi mengingat, oh ternyata tadi yang di atas bahas ini nih. Jadi, lebih singkat dan jelas. Nah, sekian materi dari aku, semoga mudah dimengerti dan dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf. Makasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Aku akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.